lisani yafqahu qawli. Oke, kita akan melanjutkan materi kita di bab 4. Yang pertama tentang adawatul istifham. Apa itu adawatul istifham? Adawatul istifham adalah sebuah, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat tanya. Oke. Kalimat tanya dalam bahasa Indonesia mungkin kita kenal 5W1H, dan di dalam bahasa Arab itu ada banyak macam tentang kalimat tanya. Dan yang akan kita bahas di sini cuma 3. Oke, apa itu? Yang pertama, aina. Aina tadullu 'alal makan. Jadi jawabannya dari aina tadullu 'alal makan. Aina yang artinya itu di mana. Jawabannya itu menunjukkan keterangan tempat. Tadullu 'alal makan. Kemudian madza. Madza ini artinya apa? Tadullu 'alal fi'li. Yang menunjukkan jawabannya tentang sebuah pekerjaan. Terus mata tadullu 'alal zaman, yang menunjukkan keterangan waktu. Jadi aina artinya di mana, madza itu artinya apa, mata itu artinya kapan. Oke, mungkin ada yang pernah belajar kalimat tanya ma saja. Di sini kalau ma itu untuk kata benda, sedangkan madza biasanya setelah madza itu menunjukkan kalimat tanya. Kata setelahnya itu kata kerja. Oke. Kita akan bahas di sini contohnya. Yang pertama aina. Contoh. Aina Ahmad? Jawabannya Ahmad fil fasli. Fil fasli di sini menunjukkan keterangan tempat. Di mana Ahmad? Ahmad fil fasli. Ahmad di kelas. Kemudian selanjutnya aina tusalli al-fajr? Di mana kamu sholat subuh? Usolli al-fajr fil masjid. Masjid di sini merupakan keterangan tempat. Aina taqra'ina al-Qur'an? Di mana kamu membaca Al-Qur'an? Aqra'ul Qur'an fil bait. Saya membaca Al-Qur'an di rumah. Aina tusyahidu tilfaz? Di mana kamu menonton televisi? Usyahidu tilfaz fil ghurfah. Kata yang berwarna merah di sini semua menunjukkan keterangan tempat. Jadi aina itu jawabannya pasti menunjukkan keterangan tempat. Mungkin kalian ada contoh lain, misalnya aina ta'malu? Di mana kamu bekerja? A'malu fil mustasfa misalnya. Saya bekerja di rumah sakit. Atau a'malu bisyarikah, saya bekerja di perusahaan. Jadi aina menunjukkan keterangan tempat. Jawabannya menunjukkan keterangan tempat. Selanjutnya madza. Seperti yang saya bilang sebelumnya, madza di sini menunjukkan keterangan jawabannya keterangan sebuah pekerjaan. Contoh, madza yaf'alu Ahmad ba'da shalah? Apa yang dilakukan Ahmad setelah sholat? Jawabannya yanamu Ahmad ba'da shalah. Ahmad tidur setelah sholat. Oke. Madza taf'alu? Aqra'ul Qur'an. Madza taqra'ina? Aqra'us sahifah. Madza tusyahidu? Usyahidu tilfaz. Oke. Setelah madza itu biasanya adalah kata kerja. Jadi dari jawabannya itu menunjukkan keterangan sebuah pekerjaan, dan setelah madza itu biasanya keterangan tempat. Keterangan jawabannya merupakan keterangan pekerjaan. Jadi yanamu, aqra'u, dan usyahidu di situlah semua kata kerja. Oke. Selanjutnya mata tadullu 'ala zaman. Jadi jawabannya merupakan keterangan waktu. Mata tadhhabu Fatimah ilal madrasah? Tadhhabu Fatimah fi sa'ah sabi'ah. Keterangan tempat. Keterangan waktu. Mata tadhhabina ilal jami'ah? Adhhabu ba'da zuhri. Mata taqra'ul Qur'an? Aqra'ul Qur'an ba'da shalah. Mata tanamina? Anamu ba'da isya. Oke. Jadi jawabannya di sini adalah keterangan waktu.
Waktu bisa dikonkretkan dengan jam atau misalnya ba'da zuhur atau setelah zuhur atau qabla zuhur. Intinya menunjukkan keterangan waktu. Jadi mata jawabannya itu menunjukkan keterangan waktu. Oke. Contoh lain misalnya mata tarji'u minal jami'ah. Kapan kamu pulang dari kampus? Arji'u minal jami'ah ba'dal asri, setelah asar, atau arji'u minal jami'ah fi sa'ah rabi'ah masa'an, di jam 4 sore. Oke. Jadi yang kita bahas di sini cuma 3, yaitu aina, mada, dan mata. Oke. Sekali lagi kalimatnya dalam bahasa Arab itu banyak. Jadi yang akan kita tekankan di sini cuma 3, aina, mada, dan mata. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa lebih pelajari lagi untuk adawatul istifham atau kalimat tanya dalam bahasa Arab. Kemudian al-jumlah al-mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah adalah susunan minimal 2 kata atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Oke. Di sini yang perlu ditekankan adalah mempunyai arti sempurna. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalam atau kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia, yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti. Oke. Di sini contohnya misalnya jumlah mufidah ada Ahmad, ini Ahmad, itu sudah sempurna. Jadi tidak memerlukan kata yang lain dan itu kalimat yang bisa dipahami. Oke, sebelumnya dalam bahasa Arab jumlah. Dalam bahasa Arab jumlah artinya dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kalimat, dalam bahasa Indonesia itu artinya kata. Di jumlah di sini maksudnya kalimat dalam bahasa Indonesia. Oke, contohnya misalnya yang lain, Ahmad thalibun. Ahmad adalah seorang siswa. Dan kalimat itu sudah jelas dan mempunyai arti yang sempurna. Yadhabu Ahmad ilal madrasah. Ahmad pergi ke madrasah. Oke. Contoh misalnya yang lain, fil ghurfatin naum sarirun. Di kamar tidur itu ada ranjang. Sudah kalimat yang sempurna. Contoh yang lain, Fatimah takwil malabis. Fatimah menyetrika baju. Oke. Mungkin di sini ada bedanya, nanti kita akan bahas di berikutnya. Oke. Contoh jumlah ghairu mufidah atau kalimat yang tidak mempunyai arti sempurna. Meskipun dia mempunyai 2 kata, contohnya tapi tidak mempunyai arti sempurna, itu bukan disebut kalimat. Sama persis dalam bahasa Indonesia. Mungkin cuma ada beberapa perbedaan sedikit antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Contoh misalnya ghurfatun naum, kamar tidur. Oke, ada apa dengan kamar tidur? Kamar tidur merupakan sebuah kata, bukan sebuah kalimat, ya. Meskipun dia terdiri dari 2 kata, tapi itu tidak menjadikannya sebuah kalimat yang memiliki arti sempurna. Oke. Ghurfatun naum ini jelas bukan kalimat tapi sebuah kata, kamar tidur. Oke. Contoh yang lain, yadhabu Muhammad. Muhammad telah pergi. Oke. Di sini yang kurang yaitu keterangan kemana dia pergi. Dalam bahasa Indonesia mungkin sudah jelas, tapi kalau dalam bahasa Arab itu harus ada keterangannya kemana dia pergi. Oke. Fatimah yaqra'u. Fatimah membaca. Dalam bahasa Indonesia mungkin itu sudah dikatakan sebuah kalimat yang mempunyai arti sempurna, tapi dalam bahasa Arab itu harus jelas apa yang dibaca. Fatimah yaqra'u, apa yang dibaca. Oke. Yadhabu Muhammad. Ghurfatun naum dan Fatimah yang kayaknya sini salah, Fatimah taqra'u. Untuk menjadikan sebuah jumlah mufidah, misalnya fi ghurfatin naum, di dalam kamar atau di ruang tidur, sarirun, ada sebuah ranjang. Jadi pesannya tersampaikan bahwa di dalam sebuah kamar tidur itu ada ranjang. Yadhabu Muhammad, Muhammad pergi ilal jami'ah, ke kampus. Jadi untuk menjadikannya sebuah kalimat yang sempurna ditambahkan keterangan tempat kemana dia pergi. Oke.
Fatimah taqra'u, apa yang dibaca? Misalnya Fatimah taqra'ul kitab atau Fatimah taqra'ul Quran, sehingga menjadikannya kalimat yang sempurna, yang memiliki arti sempurna, atau dalam istilah bahasa Arab itu jumlah mufidah. Oke. Jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Di sini saya akan bahas sedikit saja tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video yang saya sertakan mengenai secara detail jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh sebuah isim. Oke. Kalimat yang diawali sebuah isim. Contoh misalnya hadza Ahmad, ini adalah Ahmad. Hadza akhi, ini adalah saudaraku. Karena hadza itu adalah sebuah isim. Atau misalnya Fatimah taqra'ul Quran. Fatimah taqra'ul Quran. Fatimah itu merupakan sebuah isim. Ketika kalimat diawali oleh sebuah isim, itu disebut jumlah ismiyah. Oke. Itu tanda kata kuncinya. Sedangkan fi'liyah kebalikannya ismiyah, itu kalimat yang didahului oleh sebuah kata kerja. Kayak misalnya yaqra'u Muhammad al-Qur'an atau yadhhabu Muhammad ilal jami'ah. Semua kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il itu disebut jumlah fi'liyah. Oke. Nanti akan dibahas bahwa jumlah ismiyah itu ada mubtada dan khabar. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah itu ada fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, ini yang familiar dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada susunan S, P, O, dan K. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah ismiyah dan fi'liyah bisa kalian lihat di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.